Hey, coba lu inget-inget, kapan terakhir kali lu ngerasa capek banget sampai gak bisa ngapa-ngapain? Mungkin kemarin, atau tadi pagi pas alarm bunyi. Tiba-tiba aja badan berat kayak digebukin, mata berkunang-kunang, motivasi nol. Langsung deh keluar kalimat sakti. Aduh, gue capek. Hari ini gue off dulu ya. Tapi coba kita zoom in sebentar. Beneran capek? Atau sebenarnya lu cuma gak mau mulai? Gue ngerti banget perasaan itu. Karena gue juga sering bohong ke diri sendiri. Bilang badan lagi gak fit. Padahal semalam begadang main game. Atau alasan otak lagi blank. Padahal baru aja scroll Instagram 2 jam nonstop. Ada satu momen yang ngebuat gue tersadar. Pas lagi meeting, bos nanya, progresnya mana? Gue langsung ngeles. Sorry, akhir-akhir ini gue lagi banyak kerjaan sampai kecapean. Padahal seminggu itu gue lebih banyak mikirin kerjaan daripada ngerjain kerjaan. Nah, di episode ini gue mau ajak lu ngobrol jujur. Bukan buat nyalahin, tapi buat ngebedain. Capek beneran, ini ya fisik atau mental ya yang abis dikuras. Atau capek bohongan, ini males yang pakai baju capek biar kelihatan legit. Dan yang paling penting, gimana caranya reset energi kita tanpa harus nunggu liburan atau burnout dulu. Oke, sebelum lanjut, coba lu jawab dalam hati. Apa yang beneran lu rasain pas bilang capek tadi pagi? Badan pegel? Atau sebenarnya cuma gak semangat aja? Karena kadang yang kita kira sebagai capek itu cuma tikus-tikus kecil yang numpuk jadi gunung. Scroll 15 menit di sini, nunda-nunda 20 menit di sana, sampai akhirnya kita kebanjiran fake fatigue. Gak usah buru-buru jawab. Mari kita telusuri perlahan. Bagian 1. Capek fisik versus capek mental. Lu lagi ngalami yang mana? Pernah gak sih lu bangun tidur udah kayak abis lari maraton, badan berat, sendi-sendi berderak kayak mesin tua yang belum dioles oli. Tapi pas lu cek, kayaknya gak ngapa-ngapain juga semalam, cuma tidur doang. Kok bisa ya? Nah, ini dia yang sering kita salah kaprah. Kita pikir semua capek itu sama, padahal beda. Capek fisik itu kayak baterai HP yang habis dipakai main game. Ya tinggal dicas, besok bisa dipakai lagi. Tapi kalau capek mental, itu kayak HP yang storage-nya penuh sampah. Dicas berapa lama pun akan tetap lemot. Gue pernah ngalami yang lebih parah. Badan seger nih, bisa olahraga 1 jam full. Tapi pas mau kerja, blank. Mata ngeliatin layar kosong, jari-jari gak mau gerak. Kayak ada tembok kaca di antara gua sama laptop. Itu tuh tanda-tanda mental fatigue. Dan parahnya, kita sering salah obat. Capek mental dikasihnya solusi fisik. Ya contohnya ya tidur aja deh. Ya bangun-bangun tetap lemas. Sementara capek fisik dibiarin. Nanti juga hilang. Yang ada malah jadi sakit beneran. Gua kasih contoh konkret ya. Capek fisik itu, misalnya nih, lu abis angkat galon, lu istirahat 30 menit, itu langsung seger. Tapi capek mental itu, lu abis meeting Zoom nih 3 jam,
Lu tidur 8 jam pun nih, besok masih ngos-ngosan mikir. Dulu gue suka marah-marah ke diri sendiri. Ayo dong kerja, masa gitu aja capek? Sampai suatu hari, dokter bilang ke gue, ini sama kayak lu gak bisa maksain lari, paha lu yang keseleo, otak lu juga punya limit. Jadi gini, kalau badan pegel, itu tuh tidur, makan makanan bergizi, atau pijit. Kalau otak lelah, itu digital detox, single tasking, sama ngobrol sama orang-orang yang energinya positif. Kalau besok lu ngerasa capek, coba tanya, ini badan gua yang butuh istirahat atau otak gua yang butuh perubahan? Karena mengobati capek itu kayak minum obat. Lu harus tahu dulu sakitnya apa. Bagian 2. Malas yang disamarin ketika otak bohong ke diri sendiri. Gue mau cerita sesuatu yang mungkin bikin lu tersipu malu. Pernah gak lu ngerencanain sesuatu yang muluk-muluk? Besok gue bakal bangun jam 5 pagi, olahraga, terus kerja 8 jam, full fokus. Besoknya nih, alarm dimatiin, guling dipeluk, dan muncul kalimat sakti itu. Aduh, gue capek, kayaknya hari ini off dulu deh. Ini yang namanya produktivitas fantasi. Kita seneng banget membayangkan diri kita produktif. Tapi ketika waktunya eksekusi, beda jauh. Dan parahnya, otak kita pinter banget bikin alasan yang terdengar legit. Gue butuh istirahat dulu biar nanti lebih fokus. Padahal udah istirahat 3 jam. Ini bukan waktu yang tepat buat mulai. Padahal emang gak ada waktu yang tepat. Gue butuh inspirasi dulu. Padahal inspirasi itu datang sambil jalan, bukan sambil rebahan. Gue pernah ngubur 6 bulan hidup gue dengan alasan gue nunggu mood yang tepat buat nulis buku. Sampai akhirnya gue nemuin satu kalimat di Reddit yang mengguncang. Waiting for motivation to work is like leaving your car keys in the ignition and waiting for the car to start itself. Yang artinya, motivasi itu datang setelah kita mulai, bukan sebelum. Nah, ini gue kasih tes kecil nih buat ngebedain beneran capek atau males yang pakai baju capek. Kalau lu bisa main game 3 jam nonstop, itu artinya lu gak capek fisik. Kalau lu bisa debat panjang lebar di grup WA, itu artinya lu gak capek mental. Kalau ada yang nawarin duit 10 juta buat kerjain tugas itu sekarang, dan lu bisa langsung gerak, berarti lu cuma kurang motivasi. Gue ngerti banget. Kadang kita lebih milih menderita karena gak ngapa-ngapain daripada menderita karena berusaha. Karena yang pertama itu sakitnya familiar. Yang kedua, itu terra incognita yang serem. Tapi ini rahasianya. Mulai dengan versi paling receh dari tugas. Mau nulis laporan, tulis judulnya dulu. Mau olahraga, pakai sepatunya dulu. Mau bersihin kamar, ambil 1 sampah dulu. Otak kita itu kayak mesin tua, butuh pemanasan. Tapi begitu nyala, dia bisa lari lebih jauh dari yang kita kira. Bagian 3. Scroll fatigue. Istirahat palsu yang justru bikin lu lebih lelah. Lu tau gak ironi paling gila di zaman sekarang? Kita tuh scroll sosmed buat istirahat dari kerjaan. Kok malah jadi lebih capek dari sebelum istirahat ya? Gue pernah ngecek screen time. 3 jam 42 menit habis cuma buat mindlessly scrolling. Dan setelah itu,
gue malah ngerasa lebih kosong daripada sebelumnya. Ini nih yang jarang kita sadari. Setiap kali lu buka IG atau TikTok yang niatnya cuma 5 menit, otak lu sebenarnya sedang melompat-lompat antar topik yang gak nyambung. Memproses ratusan mikroinformasi sampah. Dan terus-menerus ngebandingin hidup lu dengan highlight reel orang lain. Sebuah riset di UC Berkeley bilang, 5 menit scrolling itu sama dengan beban kognitif setara baca 30 halaman buku teks. Bedanya apa? Baca buku bikin otak fokus satu arah. Sementara scrolling bikin otak kebingungan kayak anak kucing lagi kehilangan induknya. Dan parahnya lagi, ini yang bikin gregetan. Kita pikir kita lagi recharge. Padahal sebenarnya tuh kita lagi nguras dopamin sampai habis, numpuk kognitif debt yang harus dibayar besok, dan kita tuh melatih otak buat suka yang instan-instan aja. Gue gak sok suci, gue juga korban. Pernah suatu hari gue niat mau istirahat 15 menit sambil buka YouTube. Tiba-tiba udah 2 jam berlalu. Mata perih, kepala pusing, dan kerjaan malah numpuk lebih banyak. Ini recharge yang fail. Tapi gue nemuin beberapa life hack sederhana. Ada yang namanya The 25 Rule. Ini tuh kita 20 menit fokus kerja dan 5 menit istirahat, bener-bener offline. Lihat jendela, lihat pemandangan, peregangan. Gray mode. Aktifin grayscale di HP biar scrolling gak semenarik kayak biasanya. Physical barrier. Taruh HP di laci yang harus dibuka pakai tangan. Karena ribet dikit, jadinya kita malas ngambil. Dan ini nih yang paling efektif. Saat ngerasa butuh istirahat, coba tanya, ini beneran butuh scroll? Atau cuma kebiasaan doang? 9 dari 10 kali, lu cuma lagi kecanduan gerakan jari, bukan butuh hiburan beneran. Bagian 4. Reset energi. Ngobrol santai tentang cara ngecas ulang. Jadi gini, lu pasti sering kan ngerasain itu, abis harian kerja atau kuliah, terus pulang ke rumah masih ngerasa bete banget. Udah tidur cukup, makan teratur, tapi kok masih aja lemes gitu. Gue sering banget ngerasain itu. Suatu hari gue ngeh. Ternyata selama ini kita salah paham soal ngecas energi. Kayak HP aja, kita pikir tinggal colok ke charger udah pasti ngecas. Padahal kabelnya udah rusak atau colokannya longgar. Jadi ya, walaupun semalaman dicas, paginya ya tetap aja baterainya habis. Gue juga baru nyadar kalau istirahat itu gak cuma soal tidur atau rebahan. Ada kalanya tidur 8 jam tapi bangun kok masih lemes. Karena sebenarnya otak kita itu lagi overload. Atau abis liburan kok malah makin capek. Ya karena liburannya cuma mindahin scrolling dari kantor ke pantai. Nah, yang bikin ribet, tiap orang tuh butuh jenis recharge yang beda-beda. Gue punya temen, habis kerja dia butuh ngegame biar fresh. Tapi gue sendiri malah makin capek kalau main game. Gue lebih butuh diam-diam dengerin lagu sambil ngopi. Jadi gini, daripada ikutin tren self-care yang belum tentu cocok, mending lu coba kenali deh. Kalau lu capek fisik, ini badan pegel, ngantuk, ya solusinya ya beneran istirahat, matiin lampu, tidur yang bener. Kalau lu capek mental, nih kepala cenut-cenut, susah fokus, solusinya cut semua input, matiin notifikasi, jalan-jalan keluar rumah.
Kalau lu capek emosi, ini badan tuh fine-fine aja, tapi cuma gak semangat aja. Ini solusinya, cari koneksi atau ngobrol sama temen yang positif. Kalau lu ngerasa hampa, kayak robot gitu tanpa tujuan, reconnect, inget-inget lagi, buat apa sih gua ngelakuin semua ini? Yang lucu itu, seringkali kita malah ngelakuin yang kebalikannya. Capek mental malah buka sosmed, capek emosi malah menyendiri, capek fisik malah minum kopi. Ya hasilnya, ya double tired lah. Gue sendiri baru nemu sweet spotnya pas iseng eksperimen. Gue mulai ganti scrolling malam dengan baca novel. Gue ganti kopi keempat dengan jus atau air kelapa. Dan gue ganti marah-marah sendiri dengan nelpon temen. Ya ngobrolin hal-hal yang random aja. Gak langsung berhasil sih. Ya tapi pelan-pelan jadi kebiasaan. Yang penting itu aware aja dulu. Oh, gue lagi butuh recharge jenis apa sih sekarang? Nah, ya udah itu disesuaiin. Jadi gampangnya gini deh. Next time lu ngerasa drain, coba tanya dulu. Ini badan gua yang lemes, otak gua yang penuh, hati gua yang kosong, atau jiwa gua yang kesasar? Nah, habis itu, kasih apa yang beneran dibutuhin. Bukan yang kelihatannya enak di saat itu doang. Jadi gini loh. Setelah obrolan kita dari tadi, gua harap satu hal. Jangan langsung pressure diri sendiri buat berubah 180 derajat. Karena itu adalah resep gagal yang paling cepat. Gue sendiri pernah kebelet pengen berubah instan. Pas abis baca buku self-improvement nih, bawaannya tuh pengen bangun jam 4 pagi, meditasi 1 jam, baca 10 buku seminggu. Besoknya malah balik lagi ke kebiasaan lama. Dan malah ngerasa lebih gagal dari sebelumnya. Ini pelajaran pahit yang gue dapetin. Perubahan kecil yang konsisten itu lebih powerful daripada revolusi semalam. Contohnya nih ya, daripada niat baca 1 buku seminggu tapi cuma bertahan 2 hari, mending baca 2 halaman sehari, tapi rutin. Daripada langsung olahraga 1 jam penuh, mending 10 kali push up tiap bangun tidur. Daripada langsung digital detox total, mending matiin notifikasi sosmed dulu. Gue mau kasih tantangan kecil buat lu besok nih. Cobain ya. Pas bangun tidur, jangan buka HP dulu 5 menit. Cuma 5 menit. Pilih satu jenis capek yang paling sering lu rasain. Capek fisik, capek mental, atau capek emosi. Kasih satu bentuk recharge yang tepat. Ya sesuai yang kita bahas tadi. Gak usah muluk-muluk. Kalau cuma bisa 5 menit, ya udah cukup sih 5 menit aja. Yang penting tuh konsisten. Besok mungkin bisa 6 menit. Lusa 7 menit. Pelan-pelan aja. Kayak ngecas baterai yang udah soak bertahun-tahun. Dan yang paling penting, jangan sampai perjalanan memperbaiki diri malah bikin lu makin benci sama diri sendiri. Karena sebenarnya lu yang masih scroll-scroll tadi itu masih layak dikasih kesempatan. Lu yang suka nunda-nunda itu masih bisa belajar disiplin. Lu yang sering ngaku capek itu sebenarnya manusia biasa. Gue percaya sama lu. Percaya deh. Dulu gue juga pernah seberantakan itu. Tapi pelan-pelan kita bisa berdamai sama energi kita sendiri.